Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Surya Indrayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang tahun 2020, Angkatan 1. Hari ini tanggal 17 November 2020, hari Selasa, mengikuti uji kinerja untuk PPG Daljab 2020. Berikut adalah video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Mbak Amel memimpin doa dulu. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Amel. Ini teman-teman kalian juga masih berusaha untuk masuk ke meeting ya. Mungkin ada gangguan sinyal. Tadi sudah mengisi presensi kan? Saya lihat semuanya sudah mengisi dan ada 2 orang anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran dikarenakan sakit. Oleh karena itu kalian harus selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan jaga jarak. Sebelum kita tadi masuk meeting ini, sudah Bu Esti kasih link pretest, yaitu untuk mengukur kemampuan kalian, apakah sejauh mana kalian sudah belajar mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Ternyata masih banyak yang belum paham. Nah, kita akan mempelajari untuk hari ini adalah tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Di layar kalian sudah kelihatan atau belum? Sudah. Baik, kalau sudah, Bu Esti lanjutkan. Ayo kita mengingat kembali. Membandingkan nilai antara ruas kiri dengan ruas kanan. Kalau yang kemarin kita sudah mempelajari apa? Untuk yang minggu lalu, mempelajari apa? Persamaan linier satu variabel, Bu. Nah, betul. Nah, untuk yang pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Di sini ada angka 3 dan ada angka 6. Yang di tengah itu tandanya apa? Kurang dari. Ya, kurang dari ya. Kurang dari. Jadi ini benar. Atau kalau yang seperti ini, Muhammad Iqbal. Lebih dari ya? Ya, lebih dari. Lebih dari, benar. Nah, ini mengingat kembali bahwa simbol ini dibaca sama dengan untuk yang seperti ini lebih dari, yang seperti ini kurang dari. Untuk yang ada tandanya garis bawah ini berarti ada sama dengannya. Jadi atau tidak lebih dari, atau juga bisa dikatakan paling banyak. Nah, ini biasanya dipakai dalam soal cerita yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier variabel. Itu lebih sering memakai kata-kata yang tidak paling banyak. Itu kan kita udah tahu paling banyak. Paling banyak itu apa ya tandanya? Nah, paling banyak itu sama dengan kurang dari atau sama dengan. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat 1. Itu menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan linier satu variabel, mengubah masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel menjadi model matematika,
dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel dengan disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, kemudian kegiatan kita hari ini dalam pembelajaran itu nanti setelah ini adalah yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah, berarti nanti ada masalah membimbing, kemudian mengembangkan dan menghasilkan hasil karya nanti kalian presentasi, kemudian menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti kita bersama-sama untuk menganalisis itu, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan refleksi. Ini nanti di kegiatan penutup. Selanjutnya. Jadi manfaat kita belajar pertidaksamaan linear satu variabel. Kalian bisa melihat gambar yang ada di sini. Manfaatnya apa? Muhammad Abdul. Coba Muhammad Abdul. Matematika dan bisnis, Bu. Nah, Ekonomi dan bisnis. ya. Misal dalam ekonomi dan bisnis itu apa? Oh iya, baik. Untuk bisa kalian lihat di sini ada beberapa gambar. Nah, ini merupakan kegiatan apa untuk yang ini? Jual beli. Ya, betul. Jual beli. Ya, jadi di sini adalah merupakan manfaat dari mempelajari pertidaksamaan linear satu variabel. Di samping di situ untuk apalagi untuk ilmu matematika ekonomi dan bisnis nanti akan bermanfaat sekali ketika kalian kuliah, ketika kalian SMA. Nah, materi ini dipakai terus-menerus, jadinya kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk memprediksi keuntungan saham itu juga pakai pertidaksamaan. Untuk misalkan ini dalam kegiatan jual beli juga sama, menghitung suku bunga, memprediksi apa nanti kira-kira bunganya berapa ya kalau nabung 3 tahun, atau untuk umur, menghitung umur biasanya seperti itu. Nah, kemudian kalian jadinya harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, gambar. Amati dan bandingkan dua situasi di bawah ini. Situasi 1 seperti itu. Situasi 2 yang seperti ini. Untuk yang situasi 1, tentukan banyak penduduk berjenis kelamin laki-laki. Coba Mbak Via. Banyak penduduk berjenis kelamin laki-laki adalah 148. Ya, betul sekali. Kemudian untuk yang situasi 2, sudah membaca ya? Untuk yang situasi yang kedua, berapa kecepatan maksimal perahu melaju dengan aman? Apakah melaju dengan perahu kecepatan 40 itu boleh? Tidak. Ya, tidak boleh karena di Situasi 1 lagi. ya, karena di sini ada tidak boleh lebih dari 30. Kemudian untuk penyelesaian persamaan linear satu variabel, nah tadi sudah ya, dikurangi dengan 375, maka betul ketemunya 148. Kemudian jika menggunakan dengan garis bilangan, maka akan seperti ini. Itu untuk PLSP atau persamaan. Bagaimana dengan pertidaksamaan? Nah, untuk pertidaksamaan di sini misal untuk X kurang dari 1, berarti yang kurang dari 1 itu berapa saja? 0, negatif 1. Ya, dan seterusnya. Betul. Kemudian bagaimana untuk yang pertidaksamaan? Misal perahu mesin itu dimisalkan dengan X, maka X tidak boleh lebih dari 30. Dituliskan seperti itu, X kurang dari 30 km per jam.
Jadi pertidaksamaan X kurang dari 30 itu mewakili model matematika dari situasi yang pertidaksamaan tersebut. Nah, coba kita amati masalah yang ini. Itu sudah diamati ya. Manakah 4 pertidaksamaan berikut yang menyatakan masalah di atas? Coba ada yang menjawab. Salah satu, Nafis. Atau siapa yang mau menjawab? Bu. Coba, kita coba B. Cek. Ya, betul. Benar sekali. Itu berarti B ya. Nah, pembahasannya bagaimana? Misalkan X adalah usia kalian pada saat ini. Kemudian ditambah dengan 4. Nah, adalah kurang dari 18 tahun. Maka ditulis seperti itu. Jadi betul ya B tadi yang dijawab. Kemudian dapat diselesaikan dengan mempelajari sifat-sifat pertidaksamaan yang akan kalian cari tahu di LKPD. Nah, setelah ini kalian berdiskusi di grup WhatsApp. Bu Esti kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Nanti tiap kelompok terdiri dari 4 orang siswa. Nanti Bu Esti akan membimbing kalian di dalam diskusi WhatsApp. Jadi silakan kalian nanti diskusi, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ketika diskusi. Apakah sampai di sini sudah jelas? Jelas. Jelas, Bu. Ya. Kelas, Bu. Oke. Nah, ini Febrian baru muncul. Tadi kemana aja? Tadi itu adiknya. Oh, ya, ya. Oke. Sekarang mempresentasikan hasil diskusi kalian. Coba sarapannya dipending. Sarapannya dipending dulu. Sekarang presentasi dulu. Tadi diskusinya ada kesulitan tidak? Kelompok 3. Sudah? Sudah. Ya. Kelompok 3 dulu. Siapa yang mau? Kelompok 3. Kelompok 3 ada Dea ya?
Ya, Bu. Kelompok 3. Dea. Kelompok 5, Via mau presentasi. Ya. Siapa yang mau presentasi? Kelompok 5. Ya. Ya, Mbak Via. Coba kelompok 5. X ditambah 4 dikurangi 4 sama dengan 18 dikurangi 4. X sama dengan 16. Himpunan persamaan sama dengan 16. 1, Bu. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2. X tambah 4 dikurangi 4. Kurang dari 18 dikurangi 4. Jika pada suatu pertidaksamaan kedua ruasnya ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. Ya. Kemudian yang selanjutnya. Himpunan penyelesaian sama dengan 22. Ya. Kemudian Kesimpulan, jika pada suatu pertidaksamaan kedua ruasnya dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka akan diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen dengan pertidaksamaan yang semula. ya, bagus. Kemudian yang nomor ini juga sama ya. Yang nomor 4 juga bagus. Jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus diubah. Ya, bagus. Sudah dari kelompok berapa, Malika? 3. Ya, kelompok 1. Ya. Penyelesaian misalkan X sama dengan rata-rata berat anak SD yang naik kapal Ibu Vivi. Sehingga pertidaksamaan dari situasi tersebut adalah banyak anak dikali berat rata-rata anak ditambah berat Ibu Vivi tidak lebih dari daya angkut kapal. X dikali 25 ditambah 50 kurang dari sama dengan 900. Jadi pertidaksamaan dari situasi itu kurang dari sama dengan 900. Implikasi strategi untuk menentukan banyak anak SD yang dapat diangkut oleh kapal Ibu Vivi dalam sekali berangkat adalah dengan menentukan selaian pertidaksamaan. X paling besar yang memenuhi pertidaksamaan X kurang dari sama dengan 34 adalah 34. Jadi, banyak anak SD yang dapat diangkut oleh kapal Ibu Vivi dalam sekali berangkat paling banyak 34 anak. Sudah ya, terima kasih kelompok 1. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3. X sama dengan rata-rata berat anak SD yang naik kapal Ibu Vivi. Banyak anak dikali berat rata anak ditambah berat Ibu Vivi tidak lebih dan daya angkut kapal. X dikali 20 kurang dari sama dengan 34 adalah 34. Jadi banyak anak SD yang dapat diangkut oleh kapal Ibu Vivi dalam sekali berangkat paling banyak 34 anak. Periksa dikali 25 ditambah 50 kurang dari sama dengan 900. 34 dikali 25 ditambah 50 kurang dari sama dengan 900. Ya, terima kasih Mas Iqbal sudah presentasi. Nah, di sini untuk yang pertama tadi, maka 18 kurangi 4 itu berapa? 14. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 14. Betul ya yang tadi? Bukan 18 kurangi 4 sama dengan 16. Nah, kurang teliti tadi. Kemudian yang ini kedua ruas dikurangi 4. Maka menjadi X kurang dari 14. Himpunan penyelesaiannya berapa saja? Ya, yang kurang dari 14-nya. 14-nya tidak ikut. Kemudian yang untuk yang nomor 3, ada tanda sama dengannya. Kalau ada tanda sama dengannya, ya berarti 14-nya ikut tidak? Ikut.
Ya, berarti himpunan penyelesaiannya ya 14, 13, dan seterusnya. Kesimpulannya, tadi sudah disampaikan juga oleh kelompok 3, jika suatu pertidaksamaan kedua ruasnya dikurangi dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. Kemudian untuk yang kedua, tuh, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 5, kelompok 1, sama ya. Seperti itu. Kalau kurang dari, berarti ada 21, 20, 19, dan seterusnya. Kemudian, nah ini kalau kedua ruas ditambah, maka kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, ini tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok berapa tadi? 3. Nah, untuk yang ini yang bawah, dibagi dengan negatif 2. Kalau dibagi dengan negatif 2, nih, kan di sini ada negatif, kurang dari negatif 9. Ini, hati-hati. Nah, dikurangi di sini. Dikali dengan negatif 2. Maka ini negatif kali negatif kan positif ya. Yang ini 2 kali negatif 2, negatif 4. Tapi tandanya harus berubah. Kalau dari kurang dari menjadi lebih dari. Begitu juga yang bawah. Nah, kedua ruas dibagi dengan negatif. Ingat, kalau di sini ada negatif, berarti tandanya juga itu tandanya berubah. Nah, coba nomor 3. 2x kurang dari 18. Kedua ruas dibagi negatif 2. Maka negatif x tandanya berubah. Lebih dari negatif 9. Dan himpunan penyelesaiannya berapa? Ya kalau ini berarti ya yang kurang dari 9. Sama. Tapi tandanya harus berubah. Jadi kesimpulannya, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus diubah. Kalau dari kurang dari menjadi lebih dari. Dan kalau kurang dari sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan. Dan sebaliknya. Sampai sini sudah paham atau belum? Sudah. Ayo yang lain. Ada pertanyaan atau tidak, anak-anak? Tidak, Bu. Oh iya. Untuk yang masalah 1 tadi, Bu Vivi merupakan guru yang sudah 4 tahun mengajar di Pulau ND. Itu luar pulau ya. Untuk pergi ke sekolah tersebut. Tentukan model matematika dari situasi di atas. Tentukan banyak anak SD yang dapat diangkut oleh kapal Ibu Vivi dalam sekali berangkat. Tadi sudah dipresentasikan oleh beberapa kelompok. Nah, kita akan cek ya, apakah benar jawaban dari kelompok 6 tadi. Yang pertama, dalam menyelesaikan masalah itu harus memahami masalah dulu. Ya, menuliskan apa yang ada di situ. Misalkan daya angkut. Yang pertama adalah memahami masalah, kemudian menyusun strategi masalah. Menyusun di sini adalah mencari model matematikanya yang tepat dalam bentuk pertidaksamaan. Misalkan rata-ratanya itu dituliskan atau dimisalkan dengan huruf X. Kalian bisa memisalkan dengan huruf apa saja, boleh. Sehingga pertidaksamaan dari situasi tersebut, tadi yang sudah disampaikan sama kelompok 6, betul. Kelompok 5 sama atau tidak tadi? Kelompok 1 sama tidak? Sama. Ya. Ada yang mau Sama. menanggapi? Tidak ada ya. X tambah 50 kurang dari 900. Tadi kalian juga sudah ngecek itu. Dan nah, kemudian menyelesaikan pertidaksamaannya. Menyelesaikannya ya sama dengan kalau ada di situ 50, berarti dikurangi kedua ruas dikurangi dengan 50, maka diperoleh di itu. Dibagi dengan 25, maka
X paling besar yang memenuhi pertidaksamaan adalah kurang dari sama dengan 34. Jadi tadi sudah betul ya dari jawaban beberapa kelompok tadi. Kemudian untuk memastikan, maka kita bisa cek lagi, cek ulang. Dengan memasukkan 30, mensubstitusikan atau menggantikan 34 itu ke dalam X tersebut. Menjadi, nah, 850 tambah 50. Ini ruas kiri dengan ruas kanan sama ya. Berarti betul. Itu cara ngeceknya. Nah, setelah kita melalui pembelajaran hari ini, kita bisa menarik kesimpulan. Coba ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ayo anak-anak, siapa yang mau menyimpulkan? Mengetahui masalahnya. Apa itu? Untuk penyelesaian Menyelesaikan masalah. Yang ya, pertama mengetahui masalah. ya, Yang terus kedua menyelesaikannya. Yang ketiga menyimpulkan masalahnya. ya, ada yang lain. Coba Mbak Malika. Memahami masalah, Kemudian menyusun masalah, ya menjadi implikasi model. strategi, Ya. Kemudian dan cek ulang. ya memeriksa Cek kembali. ulang. Ya, betul. Langkah-langkah menyelesaikan masalah itu yang pertama memahami masalah atau menuliskan apa yang diketahui dalam soal tersebut, kemudian menyusun strategi yaitu mencari model matematika, kemudian yang ketiga adalah implikasi strategi itu menyelesaikan atau mencari nilai variabelnya itu, kemudian yang terakhir adalah memeriksa kembali atau cek ulang itu dengan cara mensubstitusikan. Nah, kalau sifat-sifat pertidaksamaan, siapa yang mau menyampaikan? Sifat-sifat pertidaksamaan. Ya. 1. Jika pada suatu pertidaksamaan kedua ruasnya ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. Ya. 2. Jika pada suatu pertidaksamaan jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus diubah. Ya, bagus sekali Mbak Nia. Jadi, jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan sebuah bilangan, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Kemudian yang kedua, jika kedua ruas pertidaksamaan itu dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya juga tetap. Tapi jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan negatif, ingat, negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus diubah. Kalau dari kurang dari menjadi lebih dari. Kalau dari kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Dan sebaliknya. Begitu ya. Kemudian untuk refleksi pembelajaran hari ini. Coba bagaimana pengalaman kalian? Materinya susah atau tidak? Lumayan. Lumayan. Oh, Ya, lumayan. jelas atau belum? Menyenangkan, mendapatkan hal yang baru. Ya. Selain itu, untuk presentasi yang Bu Esti Mendapatkan sampaikan jelas atau tidak? Jelas. jelas sekali, Bu. Ya, jelas, tapi untuk terkendala, kadang emang terkendala sinyal ya. 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 Ya, Bu. Keluar masuk dan kita susah untuk masuk, apalagi ditambah tadi mati listrik, sehingga kita juga harus menunggu ya, tidak apa-apa. Pada diskusi tadi juga juga sudah berjalan dengan baik. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar terus
latihan soal tentang kaitannya dengan penyelesaian pertidaksamaan satu variabel karena memang variasinya sangat banyak sekali dan itu untuk mengasah kemampuan kalian dalam menyelesaikan masalah. Untuk kali ini untuk penugasan nanti Bu Esti share di grup WhatsApp tugas yang harus kalian selesaikan untuk evaluasi belajar, kalian mengerjakan dari form tersebut yang nanti Bu Esti akan bagikan seperti biasa di grup WhatsApp. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang memimpin doa dahulu. Mbak Malika bisa memimpin doa. Ya, Bu. Marilah teman-teman kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Malika sudah memimpin doa. Bu Esti, mohon maaf jika ada penyampaian Bu Esti yang kurang berkenan. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa belajar. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Esti cukupkan sampai di sini. Selamat belajar, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I want something just like